Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196 sampai pada firman Allah, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Fa idza amintum ay makantum, dan jika kamu telah memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siapa orang yang melaksanakan umrah terlebih dahulu daripada pelaksanaan haji, maka dia terkena denda. Famastaisara minal hadyi, dendanya yang pertama kali itu dia terkena sembelihan. Jadi kalau melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian pelaksanaan haji, umrah dulu kemudian haji, maka ketika itu terkena denda. Tapi di bulan haji nanti ada perinciannya. Famalam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau memang dia tidak mendapatkan binatang sembelihan, baik binatangnya tidak ada atau uangnya yang dia tidak memiliki, fasiyamu thalathati ayyam, maka dia berpuasa selama 3 hari fil haji, di dalam haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari jika nanti dia pulang. Tilka asyaratun kamilah, sehingga menjadi puasanya itu 10 hari sempurna. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Ini terkena denda karena pelaksanaan umrah terlebih dahulu daripada haji di bulan haji itu, kalau memang dia bukan penduduk kota suci Mekah. Kalau dia merupakan penduduk kota suci Mekah, maka tidak terkena dam. Wattaqullaha, dan takwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahui annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat sangat pedih di dalam siksaannya, liman khalafahu, untuk orang yang menentang Allah. Gitu. Nah, ayat ini berhubungan dengan denda, namanya tartib wa takdir. Tartib wa takdir secara urutan. Tidak boleh pindah yang lainnya kecuali tidak mampu sebelumnya. Ini diberikan denda ini berupa apa? Tadi itu syatun tujzi'u fil udhiyati. Dia wajib menyembelih kambing di dalam ukuran seperti korban. Kambing kalau gibas kemarin itu umur 6 bulan gigi depannya copot dengan sendirinya atau 1 tahun. Kalau kacangan umur 2 tahun. Itu. Kalau dengan sapi boleh dia menggunakan seperti itu. Untuk menggunakan sapi, boleh. Kemudian fa'in ajaza, nah baru pindah. Kalau memang dia tidak mampu tadi itu. Tadi kalimatnya apa? Faman lam yajid, itu. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam.
Kalau memang dia tidak memiliki uang atau binatangnya tidak ada, yang kebanyakan bukan binatangnya tidak ada, tapi uangnya yang tidak ada untuk nyembelih, maka ketika itu dia berpuasa selama 10 hari. Dia berpuasa selama 10 hari. Dengan perincian salatatan fil haji wa sab'atan idza raja'a ila watanihi. 10 hari itu gini, 3 hari di Mekah, 3 hari di Mekah, 7 hari di daerahnya. 3 hari di Mekah, 7 hari di daerahnya. Ya. 3 hari itu ada pendapat yang mengatakan mulai tanggal 6, 7, 8, ada yang mengatakan 7, 8, 9 untuk puasanya itu. Kalau misalnya dia tadi itu tidak puasa di daerah haram 3 hari, dia mau puasa 10 hari langsung di daerahnya. 10 hari langsung di daerahnya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Asalkan dengan aturan puasa 3 hari, ya. Kemudian dipisahkan 4 hari plus perjalanan dari Mekah ke daerahnya. Misal di daerah Lumajang, untuk ke Mekah itu butuh sehari. Berarti kalau mau menjalankan denda karena tidak bisa nyembelih, untuk puasa 10 hari, tidak puasa 3 hari di Mekah, tapi langsung di daerah kita ini langsung puasa 10 hari, maka ketika itu 3 hari dipisah 5 hari, baru puasa 7 hari. Hitungannya 5 hari itu kenapa kok dipisah? 3 hari ayamut tasyrik. Ayamut tasyrik 11, 12, 13. 1 hari hari raya Idul Adha. 4 hari. Karena perjalanan kita ini dari Mekah ke Indonesia, ke daerah kita ini membutuhkan waktu 1 hari, berarti 4 plus 1, 5. Jadi antara 3 ke 7 dibedakan 5 hari. Itu denda. Diberikan seperti itu. Yang pertama dendanya tadi itu kalau dia tidak bisa nyembelih korban, maka korban? Dam, denda, kafaroh. Dia berpuasa. Kepada siapa yang terkena hal ini? Yaitu kepada yang pertama orang yang melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Yaitu huwa alladzi qaddamal umrata 'alal haji. Dia yang mendahulukan umroh baru haji. Umroh baru haji. Karena apa? Orang mutamatti, haji namanya mutamatti. Mutamatti itu orang bersenang-senang. Kenapa? Karena dia tidak perlu kembali ke mikot. Dia kan sudah melaksanakan umroh. Umroh di mana? Mekah atau Madinah? Hah? Madinah. Mekah kan? Otomatis dia perlu keluar lagi atau kalau mau haji. Langsung di situ tinggal ganti niat aja. Berarti dia untung kan? Karena ada keuntungan seperti ini, artinya bertentangan seperti ini, maka ketika itu dia terkena denda ini. Makanya dikatakan mutamatti. Dikatakan mutamatti ini karena dia tadi itu mendapatkan keuntungan ketika akan melaksanakan haji tidak perlu kembali ke mikot. Itu. Nah, siapakah orang-orang yang terkena ini? Perhatikan, ini kalau enggak gelambiar loh Pak. Perhatikan ya, perhatikan. Yang pertama, dia ini melaksanakan umroh di bulan-bulan haji. Perhatikan, melaksanakan umroh
di bulan-bulan haji. Lo kena denda, Beb. Kan melaksanakan umroh di bulan-bulan haji. Bulan haji itu apa? Syawal, Dzulqa'dah, dan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau dia melaksanakan umroh di 3 waktu ini, maka dia terkena dam mutamatti. Tapi perlu dicermati, itu kalau mau nyambung haji. Kalau tidak mau nyambung haji, ya tidak kena denda. Paham? Anak ini sudah puasa, masuk bulan Syawal. Wis mari poso kabeh mari wis 6 hari alhamdulillah mari, riyo kupat mari, ketemu tonggo kabeh mari. Anak kepingin melaksanakan umroh. Berarti umroh anak di bulan apa? Syawal. Iya benar? Apakah anak terkena dam berupa mutamati? Belum tentu. Kalau setelah itu anak lanjut haji, kena. Tapi kalau anak lanjut haji, ya enggak. Gitu maksudnya. Ini syarat yang pertama, yaitu dia berihram umroh di bulan-bulan haji. Nanti ya. Tapi kalau enggak, meskipun di bulan-bulan haji, ya enggak kena. Tidak salah. Itu. Kemudian yang kedua, tadi itu di ayat. Alla yakuna min al-hadiril masjidil haram. Dia ini bukan berada di daerah haram memang. Dia bukan mukim di haram, bertengah tinggal di haram. Makna haram ini yaitu ada makna 2. Ada yang mengatakan makna haram ini dia tinggal di daerah Mekah. Makna yang kedua, dia tinggal di daerah perbatasan Mekah sampai sebelum jarak 86 km. Kalau dia tinggal di sana, itu berarti dia terhitung orang yang tinggal di Mekah. Ketika itu, meskipun dia melaksanakan tamattu, mendahulukan umroh daripada haji, tidak terkena dam. Karena apa? Karena dia terhitung orang yang melaksanakan umroh tapi penduduk Mekah. Itu. Dalam firman-Nya Allah menyatakan di sini apa? Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Makna hadiril masjidil haram ay mustawtinin fil haram. Tinggal di Mekah. Tinggal di haram, daerah suci. Duduk haram lawan katai. Boleh loh itu. Haram suci maksudnya daerah suci. Nah, ada 2. Apa yang dimaksud itu? Yang pertama, Mekah. Karena tidak semua Mekah itu daerah haram. Ada yang mengatakan sebelum keluar dari jarak qasar, berapa? 86 marhalaten. Madunal marhalaten. Kemudian yang ketiga, ayahujja fi nafsis sana. Ya jelas. Dia tadi kan katakan, kalau anak ini bahasa ringkesnya ngono, lek basa gini ngene. Ayahujja fi nafsis sana, falau hajja fi ghairi sana allati i'tamara fiha fala dama alaihi. Kalau memang dia berhaji, kalau memang dia berhaji di selain tahun dia umroh itu, maka dia tidak terkena dam. Soro kan? Gampangannya ngene. Meskipun anak ini umroh di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, 1 sampai 10 Dzulhijjah, anak melaksanakan umroh, belum tentu anak terkena dam. Belum tentu anak terkena dam. Kapan terkena dam itu? Ketika setelah umroh, anak lanjut haji. Ngertos? Ya wis ngono iku. Memang ini ya wegah ya. Iya wegah ya. Tapi ya pelajaran memang. Masa yang keempat, ala yarja ila miqat, jelas. Dia tidak kembali ke miqat. Karena gini, tadi itu penyebabnya apa? Zil, ambil lagi Zil. Anak patok anang kon Zil. Orang mutamatti. Kenapa dikatakan mutamatti bersenang-senang? Karena tidak perlu. Loh, wah ini.
Dari kembali ke mikot kan? Berarti kalau dia kembali ke mikot, apakah bersenang-senang dia? Makanya tidak kena. Jadi kalau betul anak ini umroh di bulan haji, dan anak menginginkan ketika itu setelah umroh anak haji. Bentar. Ente ketika itu setelah umroh itu kembali lagi tidak ke mikot untuk ngambil ihramnya haji? Iya, enggak. Enggak kena dam. Berarti dia bukan mutamati. Dia enggak bersenang-senang. Artinya apa? Dia masih ada kulfah. Ada apa ya? Kesulitan. Dia kembali lagi Mas Ian. Justru terkena denda ini karena dia enggak ada kesulitan. Lek boso gampangane, boso embongane, iki golek enak itu. Makanya kena denda kon. Kalau itu tidak golek enak itu balik maneng, ya ndak. Itu. Kemudian yang kedua ini fautul wukufi bi Arafah. Denda seperti ini, nyembelih kambing, ya. Atau kalau tidak mampu puasa 10 hari, nanti dibagikan, ya 10 hari nanti dibagikan. Ini dibagikan maksudnya tahu kan ya? 3 hari di Mekah, 7 hari di daerahnya, atau kalau mau daerahnya semuanya gimana? 3 hari, bisa berapa? 4 dulu. Kebetulan kita orang 5. Lah kalau di Papua 6. Ya wallah alam lah. 4 dulu nanti tambah apa satunya. Ya kita orang gampang 5 lah. Kenapa 5? Ya karena kita orang jaraknya 1 hari ya. Tapi belum tentu loh. Kalau misalnya kita orang nanti kena macet, ya enggak, normali. Anak-anak pertanyakan gini. Ini pertanyaan gini, Pak. Waktu kita belajar dulu gini, anak ingat gini. Kan kita orang ini ya, jarak dari Mekah ke Indonesia berapa waktunya? 1 hari ya. Lek enggak macet kan? Lek macet. Oh maneng apa itu? Nanti gini Ranu Yoso. Sampai kadang-kadang mulai sore pendak sampai jam piro suwi. Ndak, diambil kebiasaannya. Ya memang paling gampangnya kalau kita orang sih ya 5 hari lah. Itu. Baik. Ini juga diberikan kepada siapa? Fautul wukufi bi Arafah. Orang yang tidak bisa atau kehilangan wukuf di Arafah. Orang yang kehilangan wukuf di Arafah. Itu. Paham ini? Tapi kalau orang kehilangan wukuf di Arafah, dia wajib untuk bertahallul. Dia wajib untuk bertahallul. Artinya bertahallul itu nyelesaikan ibadah hajinya. Tidak boleh karena dia tertinggal dari wukuf di Arafah kemudian ya wis buyar aku wis. Yes, biarna wis. Tidak boleh, tahallul. Artinya apa? Dia wajib kembali ke Mekah untuk apa? Untuk apa? Apa? Tidak nyambung. Apa Zil? Tua wadah sih. Hah? Apa? Untuk apa? Maksud tua wadah Zil? Tua wadah terakhir. Apa? Tawaf? Tawaf wajib. Apa tawaf wajib namanya? Ifadho. Kalau kudum sunnah. Wah, ada belayan. Memang kan itu durung ono ketentuan nang haji gitu, kadang ngerti kabeh modele. Nah, ini Pak pentingnya, Pak. Ini pentingnya belajar fikih. Jangan cuma belajar tentang masalah hati-hatian tok. Akhirnya hati-hatian tok kena darah tinggi kon. Paham ya? Tawaf itu ada 3. Tawaf ketika pertama kali datang dinamakan kudum. Tawaf yang kedua ifadho, itu wajib atau tawaf rukun. Yang ketiga namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Paham ya? Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan. Nah, ketika seseorang kehilangan wukuf di Arafah,
Apa yang dilaksanakan sekarang? Wajib kembali ke Mekah untuk tahallul. Berarti melaksanakan sisanya. Andai tidak ketinggalan wukuf. Berarti apa sekarang? Tawaf yang keras. Ifadah atau tawaf rukun. Bukan wajib. Ono beda nih. Nah ini antara haji dan yang lainnya. Kalau dalam sholat, rukun sholat, wajibnya sholat. Puasa, rukun puasa, wajibnya puasa. Tapi kalau untuk haji, beda. Rukun ini berbeda dengan wajib. Ngerti ini? Tawaf. Tawaf apa sekarang? Tawaf, ifadah, wajib, apa rukun. Setelah itu apa? Hah? Rozil. Kon ketua jamu loh, Zil. Setelah tawaf apa? Mari tawaf. Sa'i. Sa'i itu berjalan antara Mekah ke Safa Marwah. Safa Marwah kan? Ya, Safa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu apa? Tahallul maning. Iki tahallul, iki kepancing wong. Apa setelah itu? Apa? Mengucapkan keluar dari apa? Nyukur rambut. Waduh, belayan rek. Iki ngisi-ngisi nak ngene. Rata amre agak ke sini. Iya, kau ini ketua ya kudu iki. Perhatikan semuanya ini. Orang haji itu gampang sekali. Sing soro itu kalau orang ini tidak ngerti manasik meden-medeni wong. Iku tadi nih. Tak kasih contoh ya. Semoga berangkat haji, umroh insyaallah. Anak berangkat haji. Apa yang dilaksanakan? Sampai mikot, anak gunakan kain. Lek kon ngomong kan ihram itu kan. Wis tak apa wis basa kita orang. Iku ihram, Beb. Yo, cuma maksud ihram itu bukan gawe kain nih. Gawe kain semenjak ngucapno niat dak ihram sian. Tapi basa kita orang lek wis gawe kain jenenge gawe ihram jarine. Ya wis tak apa. Ihram itu kedudukan seperti takbiratul ihram dalam sholat. Tidak akan terhitung bacaan Fatihah, tidak akan terhitung ruku, tidak akan terhitung sujud kecuali dia takbiratul ihram. Begitupun haji. Tidak terhitung tawaf, tidak terhitung sa'i, tidak terhitung tahallul. Kalau dia belum mengucapkan aku niat haji dan aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan dalam haji karena Allah Ta'ala. Paham? Wis. Masuk kota Mekah. Iya bedak? Masuk kota Mekah. Nah. Apa yang dilaksanakan? Perhatikan. Anak tawaf. Tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf sunnah. Kalau tawaf ifadah tidak bisa. Tidak sesuai urutan. Anak tawaf kudum. Tawaf sunnah jenenge. Tawaf. Seret. Mari selesai 7 kali. Anak bisa langsung sa'i. Tek. Mari selesai. Anak berangkat umroh. Anak berangkat wukuf di Arafah. Wukuf. Selesai kembali lagi ke Mekah. Untuk apa? Tawaf? Ifadah wajib tawaf. Selesai tawaf ifadah. Sudah sa'inya. Sa'i nanti sudah. Kenapa? Anak tawaf kudum kemudian sa'i. Perhatikan, taruh di otak kita, di pikiran kita, sa'i tidak akan terjadi kecuali setelah tawaf. Baik tawaf sunnah atau kudum, atau tawaf ifadah wajib atau rukun. Kalau anda tidak bisa, paham? Setelah anak tawaf tinggal nyukur, selesai. Soro? Enggak. Ente ngelempar tanggal 11, 12, 13 ngelempar jumroh. Kayak biasa enggak apa. Enggak iya kon batik swadesi. Enggak apa-apa. Hatta gawe kon gambar partai.
kaos kamar partai, awak. Selesai. Setelah itu 3 hari, ente mau 3 hari? Iya, enggak Beb, anak gawe 3 hari, mau 2 hari aja, apa-apa. Pokoknya tanggal 12-nya sebelum maghrib ente keluar dari Mina. Mari. Entek wes. Jadi Pak Haji. Jadi Bu Haja. Selesai. Tinggal apa? Tinggal ziarah Nabi. Mulai. Itu cara pertama. Cara kedua, enggak. Gimana? Setelah ihram, ana langsung berangkat ke Arafah untuk tawaf di apa? Wukuf, ngomong iya kan. Tawaf wukuf. Wukuf tanggal 9. Selesai di sana, berangkat ke Mina, berangkat ke ini untuk ngambil ini dan sebagainya, baru nanti tanggal 10-nya lah. Tawaf, ifadah, sa'i, halak. Beb, nginep di Musdalifah ku yo opo sih? Kasur ta yo opo? Berarti kan bahasa gampangan ya. Nginep di Musdalifah itu maksudnya setelah separuh malam kita berada di Musdalifah. Berarti malam apa itu? Iya, malam apa jenenge? Malam takbir. Iya benar. Untuk apa sih biasanya? Ngambil batu. Untuk ngelempar tanggal berapa? 10. Dan lemparnya itu ada 10, 11, 12, 13 bisa atau enggak. Kalau ngambil nafar awal enggak usah 13. Selesai. Beb, rame Beb iku nglempare. Ojo nglempar wis. Kodokan kabeh. Dibuat tanggal 13 semuanya. Boleh? Boleh. Enggak apa? Halal. Boleh. Dalam masalah haji ini tidak ada sesuatu yang sesuai dengan waktunya, yang harus tepat waktunya kecuali satu tok, wukuf di Arafah. Kapan waktu wukuf di Arafah? Duhur tanggal 9 sampai subuh tanggal 10. Tok. Ngerti? Itu bagi orang yang kehilangan wukuf di Arafah. Kemudian orang yang korin sama. Di Ibn Katsir ada yang mengatakan tamattu wa korin wa tamattu. Jadi ada bedanya sebetulnya. Itu. Kemudian diberikan juga kepada orang yang dia tidak melempar jumroh, tidak menginap di Mina mulai tanggal 3 malam atau 2 malam, tidak mengambil ihram dari mikot, tidak menginap di Musdalifah. Artinya menginap di Musdalifah itu apa? Ngambil batu setelah separuh malam. Ya, setelah separuh malam. Nah, ini yang keenam, khilaf. Ada yang mengatakan tawaf wada, tidak melaksanakan tawaf wada. Dia terkena dam seperti ini. Berupa apa? Sembelian kambing atau puasa 10 hari dengan perincian tadi itu. Ini kalau ngambil pendapat tawaf wada itu adalah wajibatul haji. Masuk wajibnya. Tapi kalau kita ngambil pendapat tawaf wada ini sunnah, tidak ada. Makanya orang-orang tua misalnya, itu orang bawa jamaah, kadang-kadang kan tawaf wada itu kan harus akhir. Karena setelah tawaf wada itu langsung pergi. Cuma misalnya bawa tas gitu ya, tasnya sudah disiapkan, setelah itu berangkat. Nah, itu kan berhubungan sama tiket, Pak. Wedine engko kobong wong tuwe. Ndak paham, ketok ngono belakrak, harusnya berangkat ke bandara itu jam 8 pagi sampai jam 09.00 ndak ono jam 10. Kobong. Apa nih? Tiketi. Karena untuk ini, kalau untuk orang tua wis ngambil pendapat sunai, wis bah meneng wae wis. Engko misalnya ngamuk, aku ya opo ndak bah, rame saiki ndak enak. Sampean kan enak gue sutur di gini. Iya, harus digitukan. Lek enggak kon sing kena. Iya betul. Nah,
Termasuk di sini kalau dia tadi itu perempuan yang haid. Perempuan yang haid dia tidak terkena dam meskipun dia tidak melaksanakan tawaf wada. Itu. Gampang ya Haji kan? Gampang. Wukuf, tawaf, sa'i, halak. Tanggal 10 ndak ngelempar, Beb. Ngelemparin kok gampang wis, tak kayak tanggal 17 kabeh, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Tanggal 13 tak buat semuanya, selesai. Ndak soro. Sing soro ngenteni antriane. Kemudian yang kelima juga disebutkan di sini mukhalafatun nadrihi, ketika dia bertentangan dengan nadarnya. Misal ada orang bernadar untuk berjalan menuju Mekah, tapi ini semenjak tidak menyebabkan doror. Artinya apa? Dia ini masih berada di kawasan Saudi Arabia. Lek teko Indonesia, nadar untuk berjalan menuju Mekah, itu nadarnya dosa. Kenapa? Karena nadar tidak boleh masuk kemaksiatan. Berjalan menuju Mekah, jalan kaki, itu maksiat. Kenapa? Bahaya no. Ngerti maksudnya ini? Kalau ana misalnya penduduk di Saudi, jarak misalnya rumah anak ini ke Mekah itu jarak seperti Lumajang, Surabaya. Iki melaku sih masuk dalam akal, Pak. Jalan. Kalau dia menentang dari nadarnya itu kena dam ini. Tapi lihat ke Indonesia, tahu enggak sampai jaraknya? Jaraknya Indonesia ke Mekah itu 9.000 kilometer. 9.000 kilometer itu, Pak, perhatikan, 1.000 kilo itu Lumajang, Jakarta. Lumajang, Jakarta. Makanya sampean iki lek berangkat haji ibaratnya bolak-balik Lumajang, Jakarta, Jakarta, Lumajang, Lumajang, Jakarta 9 jam. 9.000. Sopo sing mampu berjalan 9.000? Apa maneh apa dulu itu? Kaji apa? Kaji nunut. Kok kaji nunut? Ya apa kaji nunut ya? Itu haram. Haramnya apa? Satu, membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, ente masuk pesawat itu, ente itu ijarahnya nyewa. Nyewa apa? Nyewa kendaraan. Minimal nyewa kursi di sana. Beli tiket. Ana beli tiket naik pesawat gini. Oh ini berapa tiketnya? 1 juta. Itu sama saja hukumnya. Aku memesan untuk engkau antarkan diriku ke sana dengan bayaran seperti ini. Artinya apa? Ana nyewa tempat di sana. Kalau ana tanpa tiket tiba-tiba ana masuk, itu namanya ghosab. Ghosab tempat. Imam Ghazali mengatakan ghosab sama mencuri tidak ada bedanya. Bedanya cuma tulisannya tok. Lek ghosab GHO, lek iku MIN. Oh, gede Masya Allah ini. Termasuk apa? Apa ini? Nang haji sepedaan. Wallahu a'lam isi apa itu? Ya apa itu? Bahaya no kan? Ya apa? Sepeda pancar ya? Dudu hebat itu leh. Dudu hebat. Itu menyebabkan kehancuran diri. Nggak boleh. Jangan sepeda ontel, sepeda motor Sepeda motoran. Yo, tidak paham. Akhirnya orang tidak ngerti hukum dia. Masya Allah, hebat ya. Bukan hebat. Bukan hebat. Intinya ya tidak ngerti. Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk Pak ya, maaf ya. Ada yang berangkat untuk haul naik sepeda. Tekon di toko kono, jarak berapa kilometer. Aku tidak wani ngomong ngono. Terlalu kontras. Ya wis apa? Toko Jakarta. Numpak sepeda ontel. Ya apa iki? Ndak bahaya no? Enggak boleh. Ada apa? Ya enggak boleh. Semuanya itu Pak, kalau enggak diilmoni repot.
kudu diilmoni baru ngerti nanti. Lek ndono ilmune sing maksiat koyok taat. Sing taat koyok maksiat tahiri. Kenapa? Ndak ngerti ilmune. Makanya dikatakan wattaqullah, takutlah sama Allah. Fima ya'murukum bihi wa yanhakum anhu, dari apa-apa yang Allah perintahkan, dari apa-apa yang Allah larang. Wa'lamu, ketahui annallaha syadidul iqab. Allah itu amat sangat pedih siksaannya. Liman khalafahu, untuk orang yang menentang Allah. Itu. Haji, umroh, kalau tidak ada kemampuan, tidak wajib kok. Ada apa maksudnya? Tidak mampu. Tidak mampu, Beb. Kenapa? Tidak ada uang, Beb. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi masalah itu kalau punya uang, tidak mau berangkat. Nah, itu masalah. Dan tidak mau paksa diri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wudu'u fatamamuhu fi thalathati asya'. Adapun yang namanya wudu, fatamamuhu, maka sempurnanya itu wudu fi thalathati asya', di dalam 3 perkara-perkara. Awaluha, yang pertama dari ha itu 3 perkara-perkara. Antudhira qalbaka, engkau mensucikan apanya? Hatimu. Minal ghilli, dari kebencian, wal hasadi, dan iri, wal ghisyi, dan tipuan. Wathani, yang kedua, antatahharul badana minadz-dzunub, engkau mensucikan badanmu dari segala dosa-dosa. Watsalitsu, yang ketiga, antaghsilal a'dha'a, engkau membasuh anggota-anggota wudu, anggota-anggota badan, ghuslan, satu basuhan, sabighan, yang merata, bighairi israfin, dengan tanpa melampaui batas, filma, dalam air. Makanya kalau kita orang wudu, sunnah untuk menggosok, meskipun pendapat Imam Malik wajib menggosok. Wajib menggosok. Kita sunnah diratakan. Terutama apa? Terutama kalau musim dingin. Pas waktu dingin, kita orang wudu di bagian lipatan-lipatan itu. Termasuk di apa jenenge? Siku. Terus jari kaki. Kaki itu ketika kita orang ini membasuh dengan menggunakan kelingking kiri. Tidak cukup kalau kaki itu pokok disiram ini tok. Banyu, bior, enggak. Tapi gunakan kelingking kiri, dimasukkan dari bawah. Nah, semuanya berjalan dari mana? Dari kelingking yang kanan. Berjalan sampai kelingking kiri. Bukan dari atas gini, enggak, dari bawah. Tuh. Untuk membersihkan semuanya yang sempurna. Wa ammal libasu fatamamuhu bi thalathati asya'. Adapun pakaian yang kita gunakan untuk sholat, maka sempurnanya itu di dalam 3 perkara. Awaluha, yang pertama, ayyakuna asluhu minal halal. Harus pakaian itu dari yang halal, baik halal bahan atau halal untuk mendapatkan. Halal badan, halal untuk mendapatkan. Wathani ayyakuna tahiran minan najasat. Yang kedua, suci dari berbagai najis. Watsalitsu, yang ketiga, ayyakuna muwafiqan lis-sunnah, mencocoki untuk sunnah. Ketika Jumatan, pakaian sunnahnya itu apa? Serba putih. Diusahakan putih semuanya. Itu sorbannya putih, kopiannya putih, bajunya putih. Itu sesuai sunnah. Kalau nanti hari raya sunnah yang warna, pakaian warna, ya gunakan pakaian warna. Jangan dibalik, pas Jumatan gunakan warna, pas hari raya gunakan putih. Kualik. Harus menggunakan pakaian itu yang pertama halal, yang kedua suci, yang ketiga sesuai dengan sunnahnya Nabi. Tuh, nggak kopiah, ojo capil dibalik memburi.
Iki sunahe sapa iki? Hah? Kadang-kadang kan ono, Pak. Ono nggawe capil ngene. Nggawe topi lho. Kemudian sholat dibalik ngene. Crit. Diburi ngene. Allah. Iki opo iki? Omane ya wallahu a'lam wis sak macem saiki. Ana sing kopiah model ngene, kopiah model ngono. Ana maning kok koyo kopiah wong edan. Ana wong sing dodolan iki kono. Dan ini tahu Zil wong Zil. Ente kalau percaya lihat statusnya ada. Ada kopiah tingginya 1 meter. Loh, iki wong normal enggak? Enggak normal. Cuma dia enggak sadar kalau enggak normal. Dengan bangganya masuk status guyu maning. Cek ini kerungu, enggak apa. Ente kalau enggak tahu tanyakan anak luar sapa wonge weruh, ente yakin weruh. Awak weruh. Itu harus sunnah. Gunakan topi sempurna, gunakan imamah sempurna yang bagus, yang sempurna, yang enak dilihat. Ojo acak-acakan. Itu sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan sunnah. Wala yakunu lubsuhum ala wajhil fakhri wal khuyala. Janganlah menggunakan pakaian itu untuk kesombongan. Jangan. Enggak apa-apa. Kalaupun sampean anak takut sombong, Beb, gunakan dulu, nanti dijaga hati. Itu sing enak. Anak mau gunakan sarung. Sarungnya kok gone 7 juta, weruh kan 3 huruf. Ndak boleh disebut lah. Tahu lah ente. Ya. Enggak, Beb, aku takut sombong. Loh, enggak apa-apa. Gunakan aja. Nanti ketika gunakan jaga hati, jagalah hati. Ya, ngono. Dan ojo hasud. Engko ketok nggawe sarung 3 huruf iku kon ngomong, aku masih karung kok elek ngene, tapi aku tak jogo. Iku lho sombong. Kon ngomong ngono iku sombong. Boleh gunakan terbaik. Iya. Makanya kalau mau sholat itu gunakan minyak wangi. Apa tujuannya? Supaya wangi menghadap Allah. Gunakan siwak. Gunakan kopiah sempurna itu. Ya. Kopiah yang bagus. Dijaga hati dari sombong. Ya, itu ya. Semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.